Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal? Dan inilah 13 pendapat para ulama. Setiap tahun menjelang Natal selalu saja terjadi polemik seputar hukum masalah Natal bagi umat Islam. Pada dasarnya ada dua hal yang menjadi kontroversi, yakni hukum mengucapkan selamat Natal dan mengikuti perayaan Natal. Lalu bagaimanakah sebenarnya hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada tetangga, kerabat, atau saudara mereka yang Nasrani? Bagaimanakah para ulama memandang masalah hukum seputar Natal ini? Mari kita simak pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Fatwa yang pertama ialah Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa MUI tentang perayaan Natal bersama yang tertanggal 1 Jumadil Awal 1401 Hijriah atau 7 Maret 1981 yang ditandatangani oleh Kiai Haji Syukri Hozali selaku Ketua Komisi Fatwa dan Dr. Andes Masudi selaku Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan sebagai berikut. Bahwasanya perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 81 pada era kepemimpinan Buya Hamka di atas dengan jelas mengharamkan umat Islam untuk mengikuti perayaan Natal, yakni mengikuti proses ritual keagamaan mereka. Akan tetapi mengenai ucapan selamat Natal sendiri tidak pernah dibahas dan dijelaskan dalam fatwa MUI tersebut. Yang kedua ialah fatwa MUI dan Profesor Dr. Hamka. Profesor Dr. Hamka atau yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka yang juga sebagai Ketua Umum MUI waktu itu menyatakan bahwa beliau mengharamkan umat Islam mengikuti acara ritual Natal. Akan tetapi kalau sekedar mengucapkan selamat Natal atau mengikuti perayaan non-ritual tidak masalah, artinya tidak haram. Hal ini pernah dimuat dalam majalah Panji Masyarakat, di mana Buya Hamka selaku pemimpin redaksinya seperti yang tertuang dalam situs Ponpes Al-Khairat di Malang. Mengenai hal ini juga pernah ditulis dalam majalah Tempo tertanggal 30 Mei 1981 yang melaporkan mengapa Buya Hamka mengundurkan diri. Hamka sendiri pekan lalu mengungkapkan pada pers, pengunduran dirinya disebabkan oleh fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981. Fatwa yang dibuat Komisi Fatwa MUI tersebut pokok isinya mengharamkan umat Islam mengikuti upacara Natal, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam. Fatwa ini kemudian dikirim pada tanggal 27 Maret pada pengurus MUI di daerah masing-masing. Tempo 16 Mei 1981. Bagaimanapun, Harian Pelita 5 Mei lalu membuat fatwa tersebut yang mengutipnya dari Buletin Majelis Ulama nomor 3 pada bulan April 1981. Buletin yang dicetak 300 eksemplar ternyata juga beredar pada mereka yang bukan pengurus MUI. Yang menarik, sehari setelah tersiarnya fatwa itu dimuat pula surat pencabutan kembali beredarnya fatwa tersebut. Surat keputusan bertanggal 30 April 81 itu ditandatangani oleh Profesor Dr. Hamka dan Haji Burhani Cokrohandoko selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Menurut SK yang sama, pada dasarnya menghindari perayaan antar agama adalah wajar, terkecuali yang bersifat peribadatan antara lain misa, kebaktian, dan sejenisnya. Bagi seorang Islam tidak ada halangan untuk semata-mata hadir dalam rangka menghormati undangan pemeluk agama lain dalam upacara yang bersifat seremonial, bukan ritual. Buya Hamka juga menjelaskan, fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI bersama ahli-ahli agama dari ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam tingkat nasional. Termasuk diantaranya ialah NU, Muhammadiyah, SI, dan Majelis Dakwah Islam Golkar. Yang ketiga ialah pendapat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammadin Samsudin MA selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah
Seperti yang tertulis dari website Hidayatullah tertanggal 11 Oktober 2005 menyatakan bahwa MUI tidak larang ucapan Selamat Natal. Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini disampaikan dalam seminar wawasan kebangsaan 10 Bamak Jatim yang digelar di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2005. Din Samsudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Pusat waktu itu menyatakan MUI tidak melarang ucapan Selamat Natal, akan tetapi melarang orang Islam ikut sakramen atau ritual Natal. Kalau hanya memberi ucapan selamat tidak dilarang, tapi kalau ikut dalam ibadah memang dilarang, baik orang Islam ikut dalam ritual Natal atau orang Kristen ikut dalam ibadah orang Islam, kata Din Samsudin. Pada tanggal 24 Desember 2007, Din Samsudin justru mempersilahkan ucapan Selamat Natal dan bahkan hadir dalam perayaan Natal yang sifatnya seremoni. Hal ini diungkapkan Din Samsudin dalam jumpa pers bersama Ketua Panitia Peringatan Natal Nasional tahun 2007 Mari LK Pangestu di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta juga. Yang sifatnya seremoni tidak seharusnya dihindari, apalagi Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Jadi saya secara pribadi tidak melarang umat Islam untuk mengucapkan Selamat Natal dan menghadiri perayaan Natal, kata Din Samsudin. Din Samsudin menambahkan, fatwa yang dikeluarkan seniornya yaitu Buya Hamka ketika menjabat Ketua MUI pada saat itu hanyalah fatwa yang berdimensi pada pelarangan untuk menghadiri kebaktian atau sakramen. Menurut dia, ucapan Selamat Natal adalah bagian dari upaya menghargai, bersimpati, dan berempati pada umat Kristiani. Tapi bukan berarti kita setuju dengan keyakinan mereka. Artinya, MUI tidak pernah mengeluarkan larangan untuk mengucapkan Selamat Natal. Bahkan dalam buku Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975 setebal 962 halaman yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga tahun 2011 sama sekali tidak ditemukan fatwa resmi tentang ucapan Selamat Natal. Yang ada adalah fatwa tentang perayaan Natal bersama ritual keagamaan yang diharamkan dan bukan ucapan Selamat Natal. Kesimpulannya ialah tidak ada fatwa resmi MUI tentang larangan ucapan Selamat Natal. Tetapi yang ada adalah larangan untuk mengikuti perayaan ritual Natal bersama. Yang keempat ialah pendapat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot selaku Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Sirot mengatakan, ucapan Natal boleh saja disampaikan kepada umat Kristiani demi kerukunan umat beragama. Said Akil Sirot juga mengatakan dirinya selalu mengucapkan Natal kepada tetangganya yang umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kalau yang dilarang itu adalah ikuti ritualnya seperti yang dilakukan umat Kristiani. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau ucapan selamat saja, menurutnya tidak salah. Kang Said juga melanjutkan bahwa ucapan itu sebagai upaya menjaga dan memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Kita tidak bisa membangun ukhuwah Islamiyah tanpa menghargai keberadaan agama lainnya. Kalau dibiarkan dan berhenti pada ukhuwah Islamiyah saja, kita akan menjadi ekstrim, tertutup, dan eksklusif. Malah bisa jadi radikal. Dia berharap ukhuwah Islamiyah dibangun dengan ukhuwah watoniyah. Yang kelima ialah pendapat Habib Munzir Al-Musawa, pemimpin Majelis Rasulullah SAW. Habib Munzir Al-Musawa menyatakan mengenai Natal sebagai berikut. Mengenai ucapan Natal, hal itu dilarang dan haram hukumnya jika diniatkan untuk memuliakan agama lain. Namun jika diniatkan untuk menjalin hubungan baik agar mereka tertarik pada Islam atau tidak membenci Islam, maka hal itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan, kata Habib Munzir dalam situs resmi Majelis Rasulullah SAW. Mengucapkan selamat untuk menyambut kemuliaan agama lain haram hukumnya secara mutlak. Namun, jika tidak untuk memuliakan agama lain, seperti ingin mempererat hubungan dengan mereka, apakah itu keluarga atau teman atau siapapun agar mereka tertarik pada kebaikan dan keramahan agama Islam, maka hal ini khilaf. Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian tetap mengharamkan. Kelompok yang membolehkan ucapan Natal, Tahun Baru, Waisak, dan sebagainya, jika betul-betul diyakini perbuatan itu bisa membuatnya tertarik pada Islam, toh kita sama sekali tak memuliakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ragu, maka lebih baik jangan dilakukan.
Beliau juga menambahkan bahwa masalah ini adalah masalah sikon dan kekuatan iman. Seseorang jika mengucapkan selamat hari Natal pada umat Nasrani tidak berarti ia murtad dan kufur, kecuali jika didasari pengakuan atas trinitas dan atau agama mereka. Namun kebiasaan ini baiknya ditinggalkan oleh muslimin dan bukan dilestarikan terkecuali bermaksud mengambil simpatinya kepada Islam. Yang keenam ialah fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan mengucapkan selamat Natal pada umat Nasrani, termasuk diantaranya adalah Dr. Yusuf Qaradawi, di mana beliau mengatakan bolehnya mengucapkan selamat pada hari raya Nasrani. Ucapan selamat dibolehkan apabila berdamai dengan umat Islam, khususnya bagi umat Kristen yang memiliki hubungan khusus dengan seorang muslim seperti hubungan kekerabatan, bertetangga, berteman di kampus atau sekolah, kolega kerja, dan lain-lain. Mengucapkan selamat termasuk kebaikan yang tidak dilarang oleh Allah, bahkan termasuk perbuatan yang disenangi Allah sebagaimana sukanya pada sikap adil. Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil, apalagi apabila mereka juga memberi ucapan selamat pada hari raya umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih baik." Imam Qaradawi juga menjelaskan bahwa tidak ada hal yang mencegah untuk mengucapkan selamat pada perayaan non-muslim. Akan tetapi jangan takut memperingati ritual agama mereka, juga jangan ikut merayakan. Kita boleh hidup bersama mereka, yaitu non-muslim, dengan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah Allah. Maka tidak ada larangan bagi muslim mengucapkan selamat pada non-muslim dengan kalimat yang biasa yang tidak mengandung pengakuan atas agama mereka atau rela dengan hal itu. Ucapan selamat itu hanya kalimat keramah tamahan yang biasa dikenal. Yang ketujuh ialah fatwa Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan seputar Natal sebagai berikut. Tidak ada larangan dalam bersopan santun atau mujamalah dengan orang Nasrani menurut pendapat sebagian ahli fikih berkenaan hari raya mereka, asalkan tidak bermaksud sebagai pengakuan atas kebenaran ideologi mereka. Yang kedelapan ialah fatwa Syekh Mustafa Ahmad Zarqa. Beliau mengutip hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan dengan berdiri ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas kebenaran agama yang dianut jenazah tersebut. Sehingga menurut Syekh Ahmad Zarqa, ucapan selamat kepada saudara-saudara pemeluk Kristiani yang sedang merayakan hari besar mereka tidak terkait dengan pengakuan atas kebenaran keyakinan mereka, melainkan hanya bagian dari mujamalah atau basa-basi dan muhasanah seorang muslim kepada teman dan koleganya yang kebetulan berbeda agama. Dan beliau juga menfatwakan bahwa karena ucapan selamat ini dibolehkan, maka pekerjaan yang terkait dengan hal itu seperti membuat kartu ucapan selamat Natal pun hukumnya ikut dengan hukum ucapan Natalnya. Namun beliau menyatakan bahwa ucapan selamat ini harus dibedakan dengan ikut merayakan hari besar secara langsung, seperti dengan menghadiri perayaan-perayaan Natal yang digelar di berbagai tempat. Menghadiri perayaan Natal dan upacara agama lain hukumnya haram dan termasuk perbuatan mungkar. Yang kesembilan ialah pendapat Majelis Fatwa dan Riset Eropa. Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga berpendapat yang sama dengan fatwa Dr. Ahmad Zarqa dalam membolehkan mengucapkan selamat Natal karena tidak adanya dalil langsung yang mengharamkannya. Dikatakan juga membolehkan pengucapan selamat Natal jika mereka bukan termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin, khususnya dalam keadaan kaum muslimin sebagai kaum minoritas di sebuah negara. Tidak dilarang bagi seorang muslim atau markas Islam memberikan selamat atas perayaan ini, baik dengan lisan maupun pengiriman kartu ucapan yang tidak menampilkan simbol mereka atau berbagai ungkapan keagamaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti salib, tegas Majelis Fatwa Eropa. Ulama lain yang membolehkan tentang hal ini antara lain ialah Dr. Abdus Sattar Fatullah Said dari Universitas Al-Azhar, Dr. Muhammad Sayyid Dasuki dari Universitas Qatar, serta Syekh Muhammad Rashid Ridho dan sebagainya. Yang ke-10 ialah fatwa Salafi Wahabi tentang Natal. Fatwa-fatwa larangan ucapan selamat Natal dan mengikuti perayaan ritual Natal justru datang dari sekte Salafi Wahabi seperti Utsaimin dan Ibnul Qayyim yang tentu saja mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang ke-11 ialah fatwa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah
adalah ulama rujukan Salafi Wahhabi, dengan tegas mengharamkan mutlak ucapan selamat hari raya kepada orang kafir dikarenakan tasyabuh kepada mereka, syirik dan sesat. Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut. Maka tidak halal untuk turut serta bersama ahli kitab dan orang-orang musyrik dalam menyelenggarakan hari-hari raya mereka, baik dengan cara memberikan hadiah sekecil apapun kepada mereka atau dengan memberikan ucapan selamat hari raya kepada mereka. Semua ini dalam rangka memutuskan benih-benih kesyirikan, menambahkan kemuliaan dan keistimewaan Islam di atas para pengikut kesesatan, dan sebagai perwujudan dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ke-11 ialah Fatwa Utsaimin. Sebagaimana terdapat dalam Majma' Fatwa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jilid 3 halaman 44-46 nomor 403, disebutkan bahwa memberi selamat kepada mereka hukumnya adalah haram. Sama saja apakah terhadap mereka, yaitu orang-orang kafir yang terlibat bisnis dengan seseorang muslim atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya. Karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka tidaklah diridai Allah. Yang terakhir ialah Fatwa Ibnul Qayyim. Dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Alasannya karena hal itu mengandung persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang mereka lakukan. Larangan ucapan selamat Natal secara mutlak atau semisalnya adalah kebanyakan bersumber dari ulama-ulama rujukan Salafi Wahhabi seperti di atas, dan juga lainnya seperti bin Baz, Shalih Al-Fauzan, Al-Syekh, yaitu ulama-ulama keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri sekte Wahhabi, dan tentu saja dari Komisi Fatwa Arab Saudi. Dan inilah kesimpulan hukum ucapan Natal. Ada dua hal yang menjadi polemik seputar Natal, yaitu hukum mengucapkan selamat Natal dan hukum mengikuti perayaan ritual Natal. Hukum mengucapkan selamat Natal masih menjadi perbedaan di antara para ulama, sementara mengikuti perayaan ritual Natal adalah haram menurut hampir semua ulama. Seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk Nasrani hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Ucapan selamat ini perlu bagi umat muslim yang memiliki tetangga, teman kuliah atau sekolah, kolega kerja, atau rekan bisnis yang beragama Nasrani sebagai sikap mutual respek atau keramah tamahan. Bagi yang tidak punya hubungan apapun dengan orang Nasrani, tentu saja ucapan itu tidak diperlakukan dan sebaiknya dihindari. Adapun pendapat yang tidak membolehkan ucapan selamat Natal adalah pendapat sebagian kecil ulama umumnya yang berlatar belakang paham Salafi Wahhabi yang memang dikenal ekstrim dan intoleran bahkan kepada kelompok lain dalam Islam sendiri. Meski tidak semua yang melarang adalah berpaham Salafi Wahhabi, seorang muslim haram mengikuti ritual atau sakramen Natal, dan ini disepakati oleh hampir semua ulama. Para ulama tidak berbeda pendapat kecuali karena memang tidak didapati dalil yang bersifat sharih dan qat'i. Seandainya ada ayat atau hadis sahih yang secara tegas menyebutkan larangan ucapan selamat semisal Natal, tentu semua ulama akan sepakat. Namun selama semua itu merupakan ijtihad dan penafsiran dari nas yang bersifat mujmal, maka seandainya benar ijtihad itu, mujtahidnya akan mendapat 2 pahala. Dan seandainya salah, maka hanya dapat 1 pahala. Selanjutnya silahkan pilihan diserahkan kepada pribadi masing-masing umat Islam. Demikianlah sekilas tentang hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani menurut beberapa ulama. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.